ya, pernah kawin sebelumnya nggak punya anak juga, cerai, kawin lagi nggak punya anak juga. Wal baqi, orang bertanya, tadi suami mayit dapat separuh karena mayit nggak ninggalin anak, sisanya berapa ya? Separuh kemana? Libaqil warasati, buat lain-lain ahli waris. Nanti dilihat lagi, mayit punya saudara kandung apa enggak, atau mayit masih punya ibu apa enggak, mayit masih punya bapak apa enggak. Nah itu sisanya ke sana tuh, ya. Itu udah naksir aja, separuhnya kemana tuh, buat gua aja, enak aja. Ahli waris yang lain ada. Jadi hadirin, salah satu sebab dapat waris karena pernikahan. Suami dapat dari almarhumah istrinya sebab pernikahan. Coba kalau kagak nikah, kagak ada hubungan apa-apa, mau nagih waris apaan? Bini begitu juga, suami meninggal, bini dapat sebab adanya pernikahan. Nah, tentang pernikahan ini, apakah ditinggal mati harus berapa tahun menikah baru dapat waris? Nggak begitu. Judulnya begitu ijab kabul, udah istri nggak? Udah suami istri. Begitu ijab kabul, terjadi hubungan suami istri. Pengantin baru, laki baru ijab kabul, qabil tu nikah bil mahril mazkur. Bininya anfal jantung, meledak, mati. Belum dia apa-apain, apalagi punya anak, belum ditoel-toel. Bininya yang pengantin baru itu, dia punya usaha, ya, punya usaha. Misalnya apa? Punya warteg, ada 4 wartegnya. Masya Allah. Itu kalau kayak gitu girang nggak? Girang nggak? Sedih lah, orang baru ijab kabul. Itu main girangan. Sedih dulu. Nah, ninggalin 4 warteg, berarti si suami dapat berapa? 2 warteg. Keluarga pengantin perempuan gak bisa protes. Oh enak banget loh, kawin sama adek gue baru ijab kabul udah jadi ahli waris. Lah kan judulnya salah satu sebab warisan karena menikah. Judulnya ini siapa? Suaminya bukan? Suami. Jadi nggak perlu sewot keluarga perempuan. Justru keluarga perempuan kalau yang ngerti dia hampiri. Udah jangan sedih, ya. Lo dapat adek gue meninggal, lo jangan sedih, ya. Sabar. Adek gue ninggalin warteg 4, berarti lo dapat 2. Tadinya lagi mewek langsung dia. Nah, dapat warteg 2, ya, dia perlu cari siapa yang bisa masak. Berarti tukang masaknya 2 nggak? Warteg, cerita warteg. Jadi nggak boleh tuh. Sebaliknya, kalau yang meninggalnya si suami udah selesai ijab kabul, suaminya meninggal, kan bininya sedih banget, baru jadi pengantin baru, suaminya ninggalin aset kekayaan 10 miliar. Bini dapat 1/4 tuh, karena
almarhum kagak ninggalin anak, dapat seperempat dari 10 miliar 2,5 miliar. Tuh janda banyak diburu. Yang diburu apanya? Banyak yang mau menawarkan diri, perlu dilindungi katanya. Memang binatang langka. Gitu. Ya. Fa in kana lahunna waladun, jikalau ada bagi si mayit tadi yang perempuan itu anak, entah anaknya warisun wahidun, pewarisnya satu orang, au muta'addidun atau berbilang-bilang. Pokoknya judulnya almarhumah ninggalin anak atau ninggalin cucu dari anak laki. Dia nggak ninggalin anak, Ustaz. Anaknya udah meninggal, tapi anaknya udah kawin. Cucu dari anak laki, berarti suami almarhumah nggak dapat setengah. Fala umur rubu, buat kamu 1/4 mimma tarokna, dari yang ditinggalkan oleh si almarhumah istrinya, minama, daripada harta. Ya. Kalau 1/4 sisanya berapa? 3/4. Lari kemana tuh? Wal baqi, sisanya li baqil warasati, untuk lain-lain ahli waris. Nanti dilacak lagi ahli warisnya, bapaknya mayit, ibunya mayit, saudara kandungnya mayit. Nah, diulangi lagi tuh. Kalau namanya bagi waris, mimba diwasiyatin, dari sesudah menjalankan wasiat, kalau ada. Ya. Jadi harta mayit itu enggak serta-merta langsung bagiin sebagai waris. Ntar dulu, dia punya hutang apa kagak? Hutang kepada Allah. Emang ada hutang kepada Allah? Waktu itu dia sakit, kagak puasa Ramadan sebulanan, belum diqodho, keburu meninggal. Berarti kan dikeluarin fidyahnya 30 mud, 30 liter. Itu hutang pada Allah, beresin dari harta apa? Hutang kepada manusia, beresin. Sebelum wasiat dan waris, ada juga hal-hal lain yang mesti diberesin. Misalnya almarhum semasa hidup, ya, dia beli barang nyampe duluan, belum dibayar. Waktu hidup COD, barang nyampe, mati dia. Dari mana dibayar? Dari harta almarhum. Berapa duit? 300.000 bayar. Karena udah terjadi transaksi. Atau ada barang orang sama dia, ya, jangan dimasukin aset peninggalan almarhum. Ini barang orang, kembalikan. Jadi ada langkah-langkahnya. Di Al-Quran cukup disinggung membak diwasiyatin, sesudah menjalankan wasiat. Ayhadhil ansibau, bagian-bagian ini innama tudfa'u ilaha ula, bagian-bagian waris diserahkan kepada mereka ahli waris idza fadula an wasiyatin, kalau ada lebih dari wasiat. Misalnya dia wasiat kepada seseorang semasa hidup, kalau saya nggak ada umur,
kasih kebun saya yang 900 meter kepada anak angkat saya. Anak angkat kan bukan ahli waris. Nah, bisa dari wasiat kasih. Bagaimana kalau semasa hidup dia ngomong, seluruh harta saya berikan kepada anak angkat saya? Emang dia kagak punya anak? Udah dinotaris lagi. Ingat, ada ahli waris yang lain, saudara kandungnya mayit ada. Jadi nggak bisa dijalankan seluruh. Kan jalanin wasiat wajib, betul jalanin wasiat wajib. Tapi isi wasiat itu lebih dari sepertiga balik kepada keredoan ahli waris. Redo nggak? Saudara-saudara kandung mayit, enak aja lu anak angkat. Gue yang jadi adeknya, habis lu bawa semua. Kalau dia kagak redo, udah sepertiga aja. Tanah 900 sepertiga 300. Udah untung dapat 300. Sisanya yang 600 balik ke ahli waris. Ya. Jadi kalau memang ada wasiat. Yusina biha, yang almarhumah wasiatkan dengannya. Jadi almarhumah istrinya kalau memang ada wasiat. Audain, atau dari mimba di wasiatin yusina biha mimba di dain, artinya au mimba di qada'i dainin alaihinna, dari sesudah melunasi hutang yang wajib atas almarhumah. Ya. Jadi jangan kira aja suami istrinya ninggalin peninggalan harta waris ya ada 1 miliar, ternyata hutangnya 900 juta. Saldonya berapa? 100 juta. Jadi setengahnya bukan dari 1 miliar, setengahnya dari 100 juta. Cuma beli NMAX doang. Jadi hari ini kita pelajari lagi bagian waris setengah seperempat. Siapa? Suami. Bila mana mayit tidak meninggalkan anak, maka suami dapat setengah. Tapi bila mana mayit mati meninggalkan anak, maka suami dapat seperempat. Jadi berkurang kan? Karena ada ahli waris yang lain. Kalau istri juga gampang mengingatnya, antara seperempat dan seperdelapan. Mayit mati meninggalkan istri. Kalau mayit tidak meninggalkan anak, istri dapat seperempat. Kalau mayit mati meninggalkan anak, maka istri mayit dapat seperdelapan. Istrinya 2, seperdelapan bagi 2, sono 16. Istrinya 3, seperdelapan bagi 3. Pantes kalau perempuan dikagak mau lakinya kawin lagi, jatahnya takut berkurang. Kagak lah, orang suaminya ninggalinnya 8 miliar, seperdelapannya berapa ya? 1 miliar. Nah kalau bininya 2, seorang 500 juta masih lumayan ya. Ya kalau ngasih jodoh yang gedean gitu, minder amat ngasih jodoh masih minder. Ya. Yang gede gitu, 1M, 2M. Udah sih di tangan kagak ada boro-boro. Walahun narrubu'u mimma taraktum wallahu a'lam. Nanti bicara bagian istri. Saya ingatkan kembali,
dasar bagian dalam dasar ilmu faraid ya, setengah, setengahnya setengah, setengah dari setengahnya setengah, setengah, setengahnya setengah berapa? Seperempat, setengahnya seperempat, seperlapan. Nanti baru dirinci yang dapat setengah siapa saja, yang dapat seperempat siapa saja, yang dapat seperdelapan siapa saja. Tiga lagi, 2/3, setengah dari 2/3, setengah dari setengahnya 2/3. 2/3 setengahnya berapa? Sepertiga. Ini bingung banget. Sepertiga tambah sepertiga berapa? 2/3. Dia bingung. 2/3, lalu setengahnya 2/3, sepertiga. Setengah dari sepertiga, 1/6. 1/6 tambah 1/6 berapa? Ya 2/6 jadi berapa? Sepertiga. Mau belajar ke timur tengah juga sama. Setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, 1/6. Kagak ada di luar itu. Cuma memang kudu ngapalin yang dapat 1/8 siapa aja, yang dapat 1/6 siapa aja. Nah, ini belum bicara haji mahjub, apalagi tuh Ustaz, pihak yang mendindingi, pihak yang terdindingi. Mayit mati, meninggalkan anak lelaki seorang, meninggalkan saudara lelaki seorang, meninggalkan istri. Udah ketahuan, wah mayit ninggalin anak, istri pasti 1/8. Ninggalin seorang anak laki-laki, asobah dia. Ninggalin juga saudara laki-laki, dia sedianya ahli waris, tapi kealingan, terhalang. Anak mayit sama saudara mayit lebih dekat mana? Lebih kuat mana? Anak dong. Nah, jadi saudara mayit gak bisa ngomong ponakan, lu dapat kenapa gua kagak? Dia meraup sisa 7/8-nya dibawa semua. Jadi saudara mayit gak bisa menggugat. Saya juga ahli waris, betul ente ahli waris, tapi mahjub gara-gara mayit punya anak lelaki. Beda kalau kondisinya mayit mati ninggalin istri, ninggalin anak perempuan 2, ninggalin saudara laki-laki, baru dapat tuh dia jadi asobah. Anak istri mayit 1/8, anak perempuan mayit 2 orang 2/3, nah, sisanya baru saudara. Kok beda? Iyalah, kalau tadi kan yang jadi asobahnya malah anak lelaki. Atau mayit mati ninggalin istri, ninggalin seorang saudara laki-laki sekandung, seorang saudara laki-laki sebapak. Kuat mana sekandung sama sebapak? Sekandung. Jadi istri mayit dapat berapa tuh? Kan gak bicara anak kan, dapat 1/4. Sisanya berapa? 3/4 buat saudara yang seorang laki-laki sekandung tadi. Yang sebapak mahjub, terhalang karena ada yang sekandung, yang sebapak tak dapat. Itu namanya hajib mahjub. Mesti ngerti juga ya, urut-urutannya, mana yang mendindingi, mana yang terdindingi. Ya, kalau bahas tafsir udah nyerempet faraid, ya mesti sabar-sabar gitu ya,
sabar nunggu dibagi, bukan sabar ngitungnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawa asrafna fatul alaina taubah tafsiru kulla awma wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlahu wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli syuri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada qassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu